Termasuk jalan-jalan di SP sudah mulai udah mulai bagus gitu kan gitu. Nah, seperti zamannya ya tidak seperti zaman 2012 lah. Sah dia gitu. Artinya perkembangannya juga mandek gitu. Tapi kalau sekolah itu, lembaga itu memberikan pengalaman yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang baik, dia akan cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lea Molinda di Smart Podcast Sharing Inspiration. Nah, spesial hari ini kita kedatangan dua tamu nih. Yang pertama tadi kita sudah kedatangan tamu dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3 Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Dr. Muhtar Lubis. Nah, kali ini kita kedatangan tamu lain nih dari Kasih SMA dan Pendidikan Khusus Dinas Cabang Wilayah 3 Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Jafar Fadoli. Selamat datang di Negeri Jawa Timur. Gimana nih kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan teman-teman di sini juga sehat semua. Sehat semua? Amin, sehat. Kalau tidak sehat berarti kan nggak bisa di podcast hari ini. Iya. Hari ini kita ada di Smart Podcast nih, Pak. Ya. Tentang sharing inspiration. Jadi Ya. kita akan ngobrol-ngobrol santai, menginspirasi para penonton di sini tentang pengalaman Bapak yang pernah memimpin di SMA Negeri 2 sebelumnya juga, dan nanti tentang pembelajaran tatap muka. Seperti itu. Kalau di sini sekitar 8 tahun lah. Iya. Di sekolah selaku kepala sekolah mulai tahun 2012. Sampai 2020 corona ya? Kita 8 tahun kurang lebih. Di SMA Negeri 2 sebelumnya merintis membangun SMA. Ya berjuang dibantu teman-teman. Sebelum dikasih Sebelumnya kan di Tenggarong kan, di Tenggarong dulu di SMA 2 sebagai guru bahasa Inggris, kemudian mutasi ke SMA 3 juga sebagai guru bahasa Inggris, kemudian di masa-masa terakhir di SMA 3 itu selaku PLT kurang lebih setahun, PLT kepala sekolah di SMA 3, yang baru diangkat kepala sekolahnya di SMA 2 sebelum sampai 8 tahun, kemudian pindah lagi ke SMA 2 Tenggarong ya kurang lebih setahun, baru dipromosikan ke Kasih di Dinas Cabang. Itu ceritanya begitu di Kutai Kartanegara gitu. cukup lama Pak ya, dari 2012 nih Pak. Iya lama. Kalau dibayangkan lama, tapi kalau dijalani ya enggak kan. Kalau Ternyata udah nyampe 2022 aja ya, kita di ya, sini. kalau dijalani ya santai aja gitu. Gimana Pak melihat perkembangan SMA Negeri 2 sebelum sekarang setelah 8 tahun Bapak memimpin dan sekarang sudah menjadi Kasih SMA di cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3? Kalau secara spesifik di sekolah ini ya luar biasa perkembangannya ya kan gitu. Dibandingkan pada saat saya pertama datang di sekolah ini tahun 2012 itu ya keadaannya memang seperti itu ya gitu. Dia banyak yang dibenahi gitu, banyak yang dibenahi sambil berjalan gitu di segala sisi. Karena membangun sekolah itu tidak hanya secara fisik itu yang bisa terlihat. Itu kalau bangun seperti itu mudah. Yang penting ada dananya, pasti bisa berubah gitu. Tapi yang paling penting adalah dari sisi manusianya. Karena bangunan yang bagus tanpa diimbangi dengan sisi manusianya berbahaya. Nah, jadi sebenarnya poin pentingnya adalah di sisi manusianya. Di situ ada siswa, di situ ada guru, di situ ada staf lainnya. Nah, itu yang harus dibangun sebenarnya. Nah, perjalanan Semandalu itu Luar biasa. tidak hanya di fisiknya. Nah, mudah-mudahan
apa-apa yang sudah dicapai itu bisa dipertahankan, baik di sisi guru, siswa dan staf yang lain. Gitu. Luar biasa. Ya, ya, 8 tahun itu seperti itu. Iya, karena Catatan yang paling berkesan buat saya adalah perjalanan dari Tenggarong ke Semandalu itu, kalau orang yang baru pindah katakanlah ke SP ini ya, itu ya nggak paham dia. Dulu itu perjalanannya itu lewat L dulu, nggak bisa lewat jalur Serbaya ini, nggak bisa karena jalannya rusak oleh logging, oleh kayu. Gitu. Nah, jadi yang bisa ya jalan kaki atau pakai motor itu juga harus dimodif gitu. Nah, jadi akses satu-satunya adalah lewat L. Nah, dari Tenggarong untuk nyampe ke SP ini perlu waktu sekitar 2,5 jam sampai 3 jam gitu. Nah, itu luar biasa, itu catatan memori yang tidak bisa dilupakan yang di situ. Kenapa? Karena kalau misalkan itu hari Senin, gitu kan? Nah, hari Senin itu kan upacara. Upacara itu mulainya harus jam 7.15, paling telatnya 7.25, katakanlah begitu, itu sudah prosesi upacara harus dimulai. Berarti saya harus berangkat atau turun dari rumah di Tenggarong itu jam 4, kalau sudah turun nanti sholat subuhnya gitu. Kayak gitu. Itu di hari Senin. Dari hari yang lain, ya agak siang aja tidak apa-apa lah ya. Gitu. Nah, di akhir masa saya itu katakanlah sekitar 3 tahunan menjelang saya pindah itu baru bisa akses jalur Serbaya ini terbuka. sudah di semen juga. Nah, itu ditandai waktu itu dengan naiknya Bu Rita selaku bupati gitu. Nah, itu beliau concern dengan akses terpencil. Nah, makanya SP ini termasuk di dalamnya, makanya dibuka jalan atau diperbaiki jalannya dengan jalan tol tadi itu. Akhirnya dari Tenggarong ke Semandalu cuma waktu 1 jam, 1 jam lah. Nah, nggak nyampe lah ya gitu ya, nggak nyampe gitu. Nah, inilah, nggak terlalu sulit seperti ini. Termasuk jalan-jalan di SP sudah mulai bagus gitu kan, gitu. Seperti zamannya ya, tidak seperti zaman 2012 lah. Saya jadi poros masuk ke sekolah aja, itu udah perjuangan. Apalagi kalau banjir juga kan, Pak? Kalau banjir enggak sih. Zaman itu dari jalan poros ke sini itu jalannya itu banyak lubangnya gitu. Jadi mobil itu sering sangkut kayak gitulah. Nah, gitu. Saya ingat dulu karena Pak Jafar ini waktu menjabat kepala sekolah di SMA 2 Sebulu, saya sebagai muridnya ingat banget dulu Pak Jafar kita lomba pemilu. Bapak ngantarkan saya mantap di mobil. Bapak antarkan ke Tenggarong, itu jalannya cukup masih belum bagus untuk di Sebulu. Waktu itu masih lewat L ya. Lewat Tenggarong. Sudah lewat ya, enggak lewat Serbaya ini ya, cuma mungkin belum dicor. Masih pengerasan ya. Iya. Jadi memang luar biasa banget. Luar biasa. Dan dicornya juga masih belum terlalu lama kan Pak ya? Iya, sekitar 2016, 2017 lah itu baru terbuka gitu. Cukup memori Ya. memorable banget Ya. masih di zaman itu. Nah, untuk harapan Bapak ini sebagai kasih pembina SMA, melihat SMA sekarang, dan untuk siswa-siswinya, guru-gurunya juga, mungkin harapan ke depannya, karena kita akan menghadapi lagi new normal, kembali lagi setelah pandemi, pembelajaran tatap muka kembali. Apakah ada harapan, pesan dan kesannya? Catatannya adalah kalau kita kembali lagi PTM
ya kan, itu di sisi guru maupun siswa itu harus siap. Gitu. Jadi jangan lalu berpikir bahwa dengan PTM itu akan kembali ke zaman sebelum COVID ini katakanlah 2 tahun ya. Sebelumnya itu kan tatap muka seperti biasa. Nah sekarang kembali lagi di 2022 ini, ya kan, kembali lagi PTM tatap muka seperti biasa. Jangan berpikir bahwa pada PTM di 2022 ini nanti cara mengajarnya, perilaku gurunya atau siswanya itu sama seperti 2 tahun sebelumnya. Jangan, salah dia. Kemajuan Pak ya. Salah. Gitu. Jadi pola pikir yang salah menurut saya. Jadi pola pikir yang benar adalah di 2022 dengan PTM ini tidak serta-merta kembali lagi seperti ya kan di 2 tahun sebelumnya. Nah, dengan yang paling mudah itu contohnya begitu, guru ya kan membawa buku mata pelajaran, ya kan membawa notebook gitu kan ke kelas, kemudian bertanya ke siswa, oh pelajaran kita sampai di mana? Tidak akan seperti itu. Gitu. Jadi guru dan siswa di era pandemi itu sudah memulai ya kan, memulai era baru di dunia pendidikan, dan itu akan terus ya kan ke depan dengan seperti itu dan tidak akan kembali lagi. Contoh, pada saat Bapak Ibu ke kelas, dia tidak mungkin lagi misalkan menyuruh anak ya kan, pelajaran kita hari ini sampai di sini atau sampai di KB sekian gitu. Coba ini dicatat di papan tulis. Nah, akan seperti itu. Karena percuma juga udah. Kalau Bapak Ibu modelnya masih seperti itu, perilakunya masih seperti itu, paling nanti siswa itu nyengir dia. Pokoknya ini ya guru saya gitu. Nah, contoh lain yang paling teknis gitu ya kan. Ini misalkan nih guru masuk ya kan ke kelas, Assalamualaikum gitu, guru masuk, kemudian ini materi saya ada di flash disk nih, ada di FD saya, silahkan dibuka. Dengan begitu aja siswa itu sudah nyengir kan, hari gini pakai FD gitu ya kan gitu. Jadi masa sekarang di 2022 itu ya kan, paling kita ngomong dengan siswa gitu, guru akan bicara dengan siswa di kelas itu, nih materi ini ya kan, summary materi ini ada di Google Drive, ini alamatnya, silahkan diambil di sana. Begitu aja. Tinggal menjelaskan Ya. yang belum paham. Artinya kalau guru modelnya seperti ini, dia betul-betul sudah berperilaku dengan era milenial. Gitu. Normal. Ya, nggak akan balik lagi. Akan seperti itu. Gitu. Jadi paling nanti di kelas itu hanya mengulas materi yang dirasa siswa itu nggak ngerti. Kamu nggak ngerti di mana? Di sini, kemudian dijelaskan sebentar. Gitu. Dan mencatat dan lain sebagainya itu sudah semuanya teknologi begitu. Nah itu catatan-catatan untuk PTM di di tatap muka PTM. Gitu. Kalau itu tadi kan untuk guru-gurunya nih Pak, pesan untuk siswa-siswinya sendiri nih, kadang mereka juga belum siap menerima hal-hal baru. Apakah ada tips, mungkin motivasi dari Bapak untuk siswa-siswi sendiri? Kalau siswa itu biasanya mengikut dia lebih cenderung ke adaptable. Kalau siswa itu dia akan mengikut lingkungan dia, budaya dia, kebiasaan dia. Nah siswa itu karena dia di umur yang adaptable, dia akan mengikut. Bila mana di sekolah itu, di area pendidikan, di lingkungan pendidikan yang tidak memberikan contoh atau pengalaman yang baik, ya agak susah dia gitu. Artinya perkembangannya juga mandek gitu. Tapi kalau sekolah itu, lembaga itu memberikan pengalaman yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang baik, dia akan cepat gitu. Karena memang umur dia itu umur adaptable gitu. Nah jadi
di sisi siswa itu sangat-sangat bergantung dengan kebijakan lembaga itu, lembaga sekolah itu, guru-gurunya itu, sudah sangat bergantung itu. Nah, si guru juga jangan memaksakan dengan budaya dia, era dia gitu. Tadi sudah saya contohkan videonya. Kenapa? Karena itu tidak akan matching, tidak akan ketemu. Jadi di sisi guru itu dia harus pandai-pandai melihat dunia siswa itu bagaimana, dunia anak itu bagaimana. Oh, dunia dia itu sekarang teknologi, belajarlah teknologi itu. Nah, guru kita itu sudah sampai di situ, dia sudah mampu belajar aplikasi ini itu dan tidak akan kembali lagi dengan melepas aplikasi yang sudah dikuasai dia akan terus berjalan gitu. Nah, kayak gitu. Catatan yang lain adalah di lembaga sekolah, ya, di organisasi sekolah, kebijakan sekolah itu jangan sampai lepas dari sisi budaya perilaku, gitu. Jadi fokus ke sana. Memang pengetahuan itu penting, ya kan, akademik itu penting. Tetapi pendidikan itu akan loss, akan kehilangan ruhnya bila mana kita melahirkan siswa lulusan yang tidak berperilaku dengan baik. Gitu. Jadi intinya di sana pendidikan itu menurut saya. Ya kan? Bisa nggak lembaga ini merubah gitu loh, dari anak yang berperilaku tidak baik menjadi baik, bukan merubah anak ini tadinya tidak pintar menjadi pintar. Enggak, perlu pendidikan bukan di situ menurut saya. Perlu pendidikan adalah merubah anak ini yang tadinya tidak berperilaku kurang pas, bukan kurang baik, kurang pas menjadi baik. Nah, itu baru ruang pendidikan betul-betul ada di situ. Caranya, teknisnya, ya saya kira tidak perlu dijelaskan di sini. Gitu. Nah, kemudian jangan lupa juga di suatu lembaga atau sekolah itu ditimbulkan nuansa-nuansa lokal, budaya-budaya lokal. Misalkan nih, ini contoh saja nih, ya kan? Oh, di hari tertentu siswa itu dianjurkan untuk berpakaian budaya lokal. Tidak mesti harus satu budaya, tidak mesti. Misalkan anak itu, karena kita kan heterogen ya kan, ada yang dari Jawa, ada yang dari Sunda, ada dari Kutai gitu ya kan, Banjar. Biarkan mereka, berikan kebebasan ke mereka untuk berpakaian pada hari itu sesuai dengan etnis mereka. Tetapi di sini tidak menimbulkan kesukuan mereka, tetapi mereka menjadi dalam bahasa Inggrisnya itu culture awareness. Jadi dia itu nyadar gitu bahwa budaya itu penting gitu loh. Nah, jangan budaya itu kubur, budaya itu penting. Budaya itu apa aja, mau dari Kutai, mau dari Banjar, tetap itu kita harus jaga. Nah, itu lewat kebijakan-kebijakan sekolah. Tanpa kebijakan sekolah sulit, budaya itu akan tetap ada gitu. Nah, itu contohnya lewat pakaian. Di momen-momen tertentu bisa jadi sekolah itu, ya kan? Ini contoh saja nih. Karena saya lama banget jadi kepala sekolah, jadi agak paham lah yang kayak gitu. Bisa jadi di momen-momen tertentu diadakan, misalkan nih, ya kan, pekan budaya, ya gitu kan. Nah, pekan budaya di situ bisa jadi isinya berpakaian adat itu, ya kan. Nah, kalau sebelumnya penjelasannya adalah mungkin seminggu sekali, mungkin hari Jumat atau Sabtu. Tapi di momen dalam setahun itu kita adakan misalkan pekan budaya, gitu. Nah, anak-anak bisa berpakaian adat, kemudian dia berlomba dengan olahraga lokal, olahraga tradisional, mungkin enggrang, mungkin gasing, kayak gitu-gitu, sehingga budaya itu sampai generasi kapanpun akan terjaga. Nah, itu pentingnya menjaga
keberlangsungan budaya lewat organisasi sekolah. Seperti itu menurut saya. Sama. Jadi selain yang menjunjung tinggi perilaku siswa dari tingkah laku, sopan santun juga mungkin Pak ya, karena pepatah bilang adab lebih daripada ilmu. Betul. Karena percuma kalau punya ilmu tapi tidak beradab. Iya. Nah selain itu juga kita harus mementingkan budaya Pak ya, karena budaya penting. Karena zaman sekarang kan udah Ya. westernisasi banget nih Pak, budayanya udah mulai terkikis. Mungkin kita Ya, perlu lupa. membangkitkannya lagi ke depannya. Oke, terima kasih Pak Jafar sudah Sama-sama. meluangkan waktunya di Ya. Smart Podcast hari ini. Ya, terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk hadir. Sama-sama Pak. Ya. Nanti pulang hati-hati di jalan Siap. sampai tujuan. Amin. Terima kasih teman-teman Smart Podcast. Kita ketemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.